Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvin Jisensiaan dari Teknik Pertambangan kelas A Palembang dengan NIM 03021382227117. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas dari pengelolaan lingkungan tambang, di mana perintahnya itu buat opini lepas atau artikel mengenai mine water management dengan tema yang dengan judul yang spesifik. Nah, jadi pada kali ini saya sudah membuat mencari, di mana dengan judulnya itu yaitu air tambang, komoditas tersembunyi yang terlupakan dalam narasi keberlanjutan tambang. Jadi pertanyaannya di sini yaitu air, masalah, sumber daya atau peluang sih sebenarnya. Jadi di dalam diskusi tentang pertambangan berkelanjutan, perhatian publik sering tertuju pada hal-hal besar seperti reklamasi, energi bersih atau pelestarian lingkungan. Tetapi ada satu elemen penting yang sering sekali diabaikan, yaitu air tambang. Padahal keberadaan dan pengelolaan air di area tambang bisa membawa dampak besar, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar. Air tambang ini tidak hanya sebatas air sisa dari kegiatan penambangan. Ia bisa datang dari air hujan, rembesan air tanah, atau air proses. Di dalam kondisi tertentu, air ini bisa mengandung bahan berbahaya seperti logam berat. Jika dibiarkan tanpa pengolahan yang tepat, dampaknya bisa sangat merugikan, mulai dari pencemaran sungai, gangguan kesehatan warga, sampai rusaknya ekosistem. Cara pandang lama yang harus ditinggalkan. Banyak perusahaan tambang, terutama di Indonesia, itu masih memandang air tambang hanya sebagai limbah. Fokus mereka lebih ke bagaimana membuang air ini tanpa menyalahi aturan. Pengelolaan dilakukan hanya sebatas memenuhi persyaratan dokumen, bukan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Pendekatan ini tidak cukup. Di tengah kondisi cuaca yang makin ekstrim dan krisis air bersih di banyak daerah, air tambang seharusnya dikelola dengan cara yang lebih visioner. Air tambang sendiri itu bukan cuma limbah, jadi memang benar sih bahwa air tambang bisa membawa risiko pencemaran seperti acid mine damage atau air asam tambang yang bersifat korosif dan beracun. Tapi bukan berarti air ini tak bisa dimanfaatkan. Di beberapa negara, air tambang sudah diolah hingga bisa digunakan untuk irigasi atau bahkan air minum. Teknologi sudah memungkinkan hal itu. Ini membuktikan bahwa air tambang bisa jadi sumber daya baru, bukan sekedar limbah yang harus dibuang. Bayangkan jika pendekatan ini diterapkan di daerah tambang kita yang sering kekurangan air bersih. Air dari tambang bisa diolah lalu digunakan untuk kebutuhan masyarakat atau industri sekitar. Ini bukan hanya soal teknik, tapi juga tentang komitmen dan cara pandang. Regulasi ada, tapi lemahnya itu di pelaksanaan. Di atas kertas, Indonesia sebenarnya sudah punya regulasi yang cukup tentang pengelolaan air tambang. Misalnya, masalahnya implementasi di lapangan seringkali tidak maksimal. Banyak perusahaan hanya menjalankan pengolahan air sebatas formalitas. Pengawasan juga belum optimal. Tidak sedikit pengawas lingkungan daerah yang belum punya kapasitas memadai untuk menilai apakah sistem pengelolaan air tambang sudah efektif atau belum. Hal inilah yang membuat banyak persoalan lingkungan terus berulang. Regulasi yang bagus akan sia-sia jika pelaksanaannya lemah dan pengawasan longgar. Untuk teknologi itu sudah siap, jadi kita itu tinggal kemauan saja. Seiring berkembangnya teknologi, pengelolaan air tambang kini jauh lebih efisien dan terjangkau. Metode seperti constructed wetland atau lahan basah buatan dan filtrasi dengan membran sudah banyak digunakan di luar negeri. Bahkan beberapa teknologi terbaru memungkinkan ekstraksi logam bernilai dari air tambang seperti litium dan nikel, dua elemen penting dalam industri baterai. Artinya dengan investasi yang tepat, pengelolaan air tambang bisa memberikan nilai tambah bukan sekedar biaya operasional. Tapi untuk itu dibutuhkan niat dan strategi dari awal, bukan cuma dijalankan karena takut kena sanksi. Air tambang dan reputasi perusahaan. Jadi di dalam dunia usaha saat ini, terutama yang terikat pada prinsip ESG, environment, social, dan governance, cara perusahaan mengelola air sangat mempengaruhi reputasinya. Masyarakat dan pemangku kepentingan kini makin kritis. Mereka tidak hanya melihat seberapa besar dan dana CSR yang dibagikan, tapi juga bagaimana perusahaan menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Di daerah-daerah yang rawan air bersih, pengelolaan air tambang yang baik bisa menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab sosial. Jauh lebih berkesan daripada sekedar membagikan bantuan sementara. Kesimpulan, jadi saatnya bagi kita untuk mengubah cara pandang kita. Jadi air tambang bukan sekedar masalah teknis yang perlu diatasi, ia bisa menjadi sumber manfaat jika dikelola dengan serius. Kita butuh perubahan cara pandang dari sekedar mematuhi aturan menjadi upaya menciptakan nilai dan manfaat jangka panjang. Kuncinya ada pada kemauan perusahaan untuk berubah, dukungan kebijakan yang kuat, dan pengawasan yang benar-benar berjalan.
Di tengah krisis air global dan tuntutan akan pertambangan yang lebih bertanggung jawab, pengelolaan air tambang bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Saya rasa itu saja video opini yang bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih.